Kita tutup tahun 2023 ini dengan terus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah terjadi pada diri kita di tahun 2023 itu merupakan yang terbaik buat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita buka lembaran baru di tahun 2024 ini dengan memohon minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun baru ini, agar di tahun 2024 ini kita bisa lebih baik lagi. Semua hajat-hajat kita, cita-cita kita, agenda-agenda kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat, akan bisa lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Intinya iman kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Di bulan Desember ini kita harus benar-benar meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Desember ini kita harus benar-benar menguatkan akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di bulan Desember ini ada perayaan hari raya umat Kristiani yang dikenal dengan perayaan hari Natal, yaitu perayaan hari kelahiran Tuhan mereka, Yesus Kristus. Poin pentingnya di sini adalah masih banyak umat Islam yang mengucapkan selamat hari Natal, bahkan malah ikut-ikutan merayakan hari Natal ketika perayaan hari Natal tersebut sedang berlangsung, yaitu setiap tanggal 25 Desember dengan dalih toleransi beragama. Padahal dalam agama Islam mengucapkan selamat hari Natal, bahkan malah ikut-ikutan merayakan hari Natal, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal, bahkan malah ikut-ikutan merayakan hari Natal, itu sama saja berarti kita mengakui bahwasanya Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Naudzubillahi min dalik. Padahal sudah jelas bahwasanya Tuhan kita, Tuhan yang benar, yaitu hanya cuman ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Dia, Allah, adalah Tuhan yang esa. Makanya Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan umumnya kepada para sahabat semuanya agar senantiasa di bulan Desember ini kita sama-sama meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menguatkan akidah kita, keyakinan kita terhadap agama Islam. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Semuanya datang atas kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik melatih kita untuk bersyukur, yang buruk mengajarkan kita untuk bersabar. Iradatullah, semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbuna Karim. Ihwafillah, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya adalah kewajiban dan kebutuhan buat kita semuanya, agar diri kita bisa terhindar dari godaan-godaan syaitan yang setiap hari terus membisiki dan menggoda kita, agar diri kita terjerumus ke dalam kemaksiatan, agar diri kita terjerumus ke dalam lembah dosa yang menyebabkan diri kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas Allah menciptakan kita hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya terus meningkat dan terus bertambah. Allahu Rabbuna Karim. Berteman itu jangan pilih-pilih, mau tua, muda, mau kaya, mau miskin. Yang penting bisa saling menghargai, saling menghormati, dan bisa membawa kebaikan. Teman yang perlu kita hindari adalah teman yang membawa ke dalam kemaksiatan, membawa kemadorotan, dan membawa kita ke dalam lembah dosa. Itu adalah teman yang perlu kita hindari. Berteman dengan siapapun kita boleh. Yang penting bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, dan membawa kita ke dalam kebaikan. Allahu Rabbuna Karim.
Peduli sesama adalah cerminan hati yang mulia. Insya Allah kalau kita peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah Allah akan muliakan hidup kita. Allah akan angkat derajat hidup kita, dan tentunya Allah akan menyayangi dan mencintai kita sehingga hidup kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Makanya ayo biasakan dari sekarang, dari kecil, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, peduli terhadap lingkungan kita. Agar apa? Agar hati kita senantiasa bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita bisa bersih terhadap penyakit-penyakit hati yang setiap hari akan terus bisa menyerang kita. Intinya, ayo bersihkan hati kita dengan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Allahu Rabbuna Karim. Jadilah orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi saat ini kepada diri kita itu merupakan yang terbaik buat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita lakukan adalah kita terus berikhtiar, terus berencana, dan tentunya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua rencana, hajat-hajat kita, cita-cita kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya rencana kita, cita-cita kita, hajat-hajat kita itu juga baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbuna Karim. Orang yang beriman itu, kalau dia kaya, dia tidak akan sombong. Kalau dia miskin, dia tidak akan kufur nikmat. Kenapa? Karena semua rizki yang dimilikinya, semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berkeyakinan bahwasanya Allah akan menyukupi rizkinya. Semakin dia bersyukur, maka semakin bertambah nikmatnya. Tetapi kalau dia semakin kufur nikmat, maka azab akan menantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Rabbuna Karim. Jadilah anak muda yang sami'na wa ata'na, yang gaul tetap taat, yang santai tak lalai. Berpenampilan boleh modis tapi tak anarkis. Bergaya boleh gaul tetapi tetap cool, patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Bergaya boleh gaul tetapi tetap cool, sayang, hormat terhadap orang tua dan keluarga. Allahu Rabbuna Karim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yang artinya, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu dan tidak pula akan membencimu. Quran Surat Ad-Duha ayat yang ketiga. Ingat 3B, buka, baca, dan berfikir. Allahu Rabbuna Karim.